Kembali di Kompas Petang, Saudara. Tudingan Vanuatu di Forum Sidang Umum PBB soal pelanggaran HAM di Papua berujung pada komentar warganet yang membanjiri akun media sosial pariwisata Vanuatu. Kementerian Luar Negeri mengingatkan warganet Indonesia untuk bersikap dewasa dalam menyampaikan pendapat. Akun Instagram pariwisata Vanuatu diserang oleh warganet Indonesia pasca tudingan Vanuatu atas dugaan pelanggaran HAM di Papua pada sidang umum PBB. Saat ini kolom komentar akun Instagram Vanuatu Island tidak lagi muncul. Serangan warganet ini mendapat perhatian juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah yang meminta warganet bersikap dewasa dalam menyampaikan pendapat. Media sosial apa bisa dikekang? Dalam berkomentar akan berpulang pada kedewasaan masing-masing. Namun saya percaya bahwa mayoritas bangsa kita anti-rasialisme karena kita bangsa yang pluralistik. Itu pernyataan Teuku Faizasyah yang kami kutip dari laman kompas.com. Sebelumnya tudingan isu pelanggaran HAM di Papua disampaikan Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Lockman, pada sidang umum PBB. The indigenous people of West Papua continue to suffer from human rights abuses. Last year, leaders from the Pacific Islands Forum respectfully called on the Indonesian government to allow the United Nations Office of the Human Rights Commissioner to visit West Papua Province. Pernyataan Bob langsung dijawab diplomat Indonesia Silvani Austin Pasaribu dengan kritikan. Indonesia menghargai perbedaan dan hak ajasi manusia, termasuk meratifikasi Konvensi Penghapusan Bentuk Diskriminasi Rasial PBB yang justru belum ditandatangani oleh Vanuatu. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. And to do what is right, it is to respect the sovereignty and territorial integrity of other countries. So until you have done so, please keep the sermon to yourself. We have also promoted and protected human rights where each individual has the same rights under the law. Sebelum pernyataan lewat sidang umum PBB, Vanuatu dan negara Pasifik memang telah beberapa kali mengkritik catatan HAM di Papua. Tim Liputan Kompas TV. Situasi di beberapa wilayah Papua memang masih sering terjadi gangguan keamanan. Selain penembakan seorang pendeta pekan lalu, kontak senjata antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata kembali terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Terkait dengan penembakan pendeta yang terjadi di Papua, pemerintah meminta kasus ini diusut tuntas. Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jalswari Pramoda Wardani yang kami kutip dari laman detik.com menyatakan tindakan semena-mena ini tidak bisa dibiarkan, harus mendapatkan perhatian serius dan diusut tuntas secara transparan dalam waktu yang singkat. Pemerintah berkomitmen menjaga hak keadilan dari almarhum sebagai warga negara Indonesia. Siapapun pihak yang bersalah akan ditindak tegas. Saudara, tudingan Vanuatu di sidang umum PBB memunculkan reaksi keras pemerintah Indonesia. Lalu bagaimana duduk persoalan tudingan Vanuatu soal isu HAM di Papua? Kami akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir. Lewat sambungan Zoom ada Direktur Amnesty International Usman Hamid dan juga anggota Komisi 1 DPR RI Dave Laksono. Selamat sore Mas Usman, Mas Dave. Selamat sore, gimana kabarnya? Kabar baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Kompas Petang. Saya tanya ke Mas Usman dulu. Kenapa kalau dari Amnesty International justru menyayangkan jawaban Indonesia di sidang umum PBB atas pernyataan dari Vanuatu? Lebih karena kritik itu yang disampaikan oleh Vanuatu adalah kritik hal yang biasa di dalam tata krama diplomatik di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehingga pernyataan semacam itu semestinya ditanggapi secara dingin saja dengan menjelaskan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Misalnya tidak perlu sampai mengatakan Anda tidak pantas untuk mewakili orang Papua. Jadi hal-hal yang
non-substansial semacam itu saya kira tidak diperlukan. Lagi pula Vanuatu hanyalah negara kecil yang saya kira dibandingkan dengan Indonesia, ya terlalu besar untuk Indonesia menyikapinya dengan cara yang menurut saya kurang elegan. Bahkan saya seringkali berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri, termasuk dengan Ibu Menteri Luar Negeri, menyampaikan misalnya laporan-laporan Amnesty International secara global, termasuk juga tentang keadaan hak asasi manusia di negara-negara Pasifik, dan tidak terkecuali di Vanuatu. Sebagai masukan kepada misalnya Ibu Menteri di dalam berdiplomasi di PBB terkait dengan keadaan hak asasi manusia di dunia atau bahkan di Vanuatu. Tanpa harus mengatakan bahwa persoalan hak asasi manusia itu adalah persoalan dalam negeri. Itu saya kira paradigma diplomasi yang sudah tertinggal oleh zaman. Itu sama halnya ketika di Indonesia, di dalam konteks dalam negeri, dulu kita mengatakan bahwa kekerasan di dalam rumah tangga, suami kepada istri atau orang tua kepada anak, adalah urusan domestik, urusan keluarga. Dengan adanya undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tahun 2006 misalnya, masalah itu dianggap sebagai masalah publik, masalah delik pidana umum, delik publik, kejahatan umum. Nah, sama halnya dengan persoalan hak asasi manusia. Di masa lalu memang itu dianggap persoalan domestik, sehingga sebuah negara tidak boleh mencampuri atau tidak boleh menyuarakan persoalan hak asasi manusia. Mas Usman melihat prinsip non-interference yang ditekankan saat di sidang umum PBB ini tidak menjawab persoalan soal isu HAM? Tidak menjawab persoalan, dan itu justru malah menurunkan kualitas diplomasi Indonesia yang sudah maju sekali. Kita itu termasuk negara yang terdepan di dalam meratifikasi berbagai konvensi atau kovenan internasional tentang hak asasi manusia. Dari mulai kovenan tentang hak sipil politik, konvensi anti penyiksaan, kovenan tentang hak-hak ekonomi sosial budaya, konvensi penghapusan diskriminasi rasial, konvensi hak-hak anak, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Jadi diplomasi kita sudah sampai pada tahap bahwa persoalan hak asasi manusia itu adalah persoalan kita bersama sedunia ini. Persoalan universal gitu. Jadi bukan lagi persoalan domestik, dan itu sebabnya Indonesia juga bersuara terhadap situasi di Palestina atau di Yerusalem Timur atau situasi di Myanmar dan lain sebagainya. Begitu. Baik, Mas Usman. Mas Div, kalau dari Komisi 1 DPR melihatnya apakah sudah tepat substansi yang disampaikan saat sidang umum PBB kemarin? Kalau saya pribadi menilai bahwa yang disampaikan dan pembelaan oleh diplomat muda kita ya, yang menyampaikan itu kan diplomat muda, dia masih sek 2 atau 3 ya. Nah, dan sementara yang dibantahkan itu adalah presiden, seorang kepala negara. Jadi itu menunjukkan bahwa kita tidak menganggap ancaman daripada Vanuatu sesuatu yang serius, akan tapi perlu ditanggapi secara tegas. Menunjukkan bahwa kita ini negara yang berdaulat dan yang mengerti dan mengendalikan segala macam persoalan dan situasi di dalam negeri. Nah, substansinya itu sudah tepat disampaikan bahwa pertama yang kemajuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan juga pengusutan terhadap segala macam kasus-kasus pelanggaran HAM ataupun bagaimana pemerintah itu menghargai dan juga memberikan hak yang luar biasa kepada seluruh warganya termasuk warga Papua, dan juga kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia baik dari segala macam sisi di dalam Papua, baik pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pendekatan sosial, pendekatan keagamaan. Nah, itu semua dipaparkan dan juga itu sudah terbantahkan semua yang ditudingkan oleh Presiden Vanuatu, dan kita tegas bahwa pemerintah itu membantah semuanya dan dibantahkan hanya cukup oleh pejabat diplomat yang sangat junior. Jadi menunjukkan bahwa Anda itu bukan apa-apalah di hadapan kami. Substansinya sudah gamblangkah, sudah cukup gamblangkah disampaikan? Sudah sangat gamblang. Jadi bukan hanya masalah substansi juga, akan cara penyampaian dan juga siapa yang menyampaikan itu semua sudah tepat bagi saya. Oke, dianggapnya sudah tepat kalau dari DPR, Mas Usman. Jadi kalau kita lihat ini kan bukan isu pertama diangkat di sidang umum PBB. Kita lihat bertahun-tahun sudah diulangi, selalu ganti diplomat, ganti juga pembelaan yang disampaikan. Nah, sebenarnya apa yang membuat disampaikan oleh diplomat muda? Ya, dan apa sebenarnya yang membuat isu ini terus bergulir? Apakah penyelesaiannya tidak bisa diterima di mata sidang umum PBB atau seperti apa kalau Mas Usman melihatnya?
Persoalan hak asasi manusia itu persoalan lintas bangsa. Persoalan hak asasi manusia di Papua itu bukan hanya urusan kita, tapi juga urusan siapapun. Sama seperti persoalan umat Muslim misalnya di Myanmar, itu juga persoalan kita. Persoalan siapapun di India misalnya yang terjadi di sana minoritas Muslim itu kita suarakan. Persoalan minoritas Kristen di Myanmar juga kita persoalkan sebagai persoalan kemanusiaan. Persoalan di Suriah, di Palestina, di Turki, di Eropa, atau bahkan di Amerika, itu persoalan kemanusiaan. Lintas dunia, lintas negara. Jadi national pride semacam itu saya kira sudah tertinggal oleh zaman. Kalau kita mau mengatakan bahwa negara Vanuatu negara kecil sehingga cukup dihadapi oleh junior, itu nggak mencerminkan bahwa kita sebagai bangsa besar. Kalau kita misalnya presiden kita sedang bicara, lalu disikapi dengan tata bahasa yang saya kira tidak substansial oleh negara lain, oleh negara misalnya manapun lah Anda sebut gitu, dengan cara yang seperti itu, saya kira itu nggak elegan. Itu tidak mencerminkan satu karakter diplomatik dari sebuah bangsa besar. Kalaupun misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang berulang setiap tahun, karena memang persoalannya tidak pernah selesai. Pertanyaan saya, Komisi 1 itu kemana saja di dalam mengawasi misalnya tindakan militer, pengerahan kekuatan militer di Papua. Suaranya sangat minim sekali. Padahal di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara, Undang-Undang TNI, banyak mandat yang harus dijalankan oleh Komisi 1. Bukan saja sekedar menyetujui, memberi stempel tentang penggunaan anggaran, tetapi memeriksa rencana-rencana pengerahan kekuatan pertahanan kita, memastikan pertanggungjawaban pengerahan kekuatan pertahanan kita, memastikan kalau ada pelanggaran hak asasi manusia atau kekerasan oleh anggota militer, itu orangnya dimintai tanggung jawab ke pengadilan. Oke, karena ada Komisi 1 di sini. Itu soal yang sangat. Ya, silakan Mas Dev dijawab. Ya enggak, kalau dibilang kalau kita tuh tidak bertindak, kita tidak memeriksa itu ya saya bisa katakan itu tidak benar ya Pak Usman ya. Kunjungan Komisi 1 ke Papua untuk melihat itu bukan hanya sekedar seremonial, kita hanya datang kepada satu markas besar, tidak. Kita kunjungan langsung turun ke bawah, bertemu dengan yang diutarakan tadi, dan itu saya sendiri tim itu yang terlibat di sana berkali-kali dalam 1 tahunnya. Ya, kita melihat itu progresnya di mana, dan bila mana ada yang tuduhan itu yang diproses, ya kita juga kita ikuti dan kita selalu utarakan pada setiap rapat-rapat, baik dengan Kementerian Pertahanan ataupun juga dengan Mabes TNI ataupun juga dengan instansi terkait. Jadi kita selalu proses, kita selalu awasi, dan juga penggunaan anggarannya pun juga seperti itu. Ya, karena kita kan juga diberikan mandat oleh rakyat, di mana adalah Pak Usman juga salah satunya, untuk kita itu melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran. Ya, anggaran TNI itu kan bukan kecil, besar. Ya, untuk tahun 2021 itu 136, hampir 137 triliun. Itu uang yang besar, dan uang itu kan uang juga uangnya Pak Usman, uangnya Mbak Friska, uangnya saya juga yang kita bayarkan di dalam pajak. Nah, jadi uang itu harus dipertanggungjawabkan melalui proses yang ada. Nah, dan juga berkaitan juga dengan tuduhan-tuduhan yang diproses juga, ya, itu juga kita monitor terus, bahwa kita pastikan bahwa penegakan hukum itu selalu kita jadikan kepentingan yang utama lah, atau agenda yang pertama. Penegakan hukum dianggap agenda utama yang selama ini dilakukan. Mas Usman melihatnya ini sudah berlangsung dengan baik dan efektif? Belum. Coba sebut 1-2 kasus saja yang benar-benar selesai di dalam proses hukum yang adil ya. Saya ingat waktu dulu ayahnya Mas Dev ini, Pak Agung Laksono, memimpin DPR, banyak hal yang bisa dilakukan lebih efektif untuk meminta misalnya pertanggungjawaban di dalam konteks penggunaan kekuatan militer di sana. Nah, sekarang ini dalam 5 tahun terakhir saya tidak melihat ada fungsi-fungsi yang efektif. Kalaupun ada kunjungan, rapat-rapat misalnya Komisi 1, tidak mengubah kondisi di lapangan. Anda bayangkan di tahun 2020 saja itu pembunuhan di luar proses hukum, termasuk yang terakhir terhadap pendeta di Intan Jaya, itu sudah memakan korban lebih dari 80 orang. Dan tidak ada satupun yang mendapatkan keadilan.
Nah, ini dijawab Nah, oleh Mas Dev, Enggak, silakan. cuman saya agak kritik kenapa harus bawa-bawa nama ayah saya ya. Ini kan saya bicara dengan Pak Usman ya. Cukup saya aja Pak Usman. Gak usah lagi kita ke belakang bawa nama-nama keluarga Pak ya. Saya kan nggak nyebut nama keluarga Itu Bapak nama ya Pak. pimpinan Ya dewan. enggak. Cuman gini Pak, Bapak bicara Oke. sama saya cukup sama saya saja Pak. Nggak usah bawa nama yang lain. Oke, Mas Dev, silakan kan jawab oleh soal yang tadi kasus hukum. Yang kasus hukum itu kan memang proses itu sedang berjalan. Ya. Nah, memang kejadiannya cuma sebentar, akan tapi prosesnya memang agak panjang. Ya, namanya juga proses hukum. Bapak kan juga orang hukum, Bapak pasti mengerti bahwa proses ini tidak bisa berjalan dengan sekedar mata. Harus ada pemeriksaan, harus ada penyelidikan sampai dengan tuntutan dengan hingga akhirnya putusan daripada hukum. Nah, kalau Bapak menganggap bahwa prosesnya itu lamban, ya kita terima. Ya, kita terima kritikan Bapak. Nah, sekarang kita teruskan untuk kita minta agar TNI ataupun juga korps hukumnya ataupun juga Kementerian Hukum atau Kejaksaan Agung bahkan kepolisian pun untuk lebih sigap dan juga lebih fokus menyelesaikan hal ini. Yang jelas ini adalah tugasnya daripada pemerintah ya di bawah pimpinan presiden dan juga di urusan daripada pihak eksekutif yudikatif yaitu Mahkamah Agung ataupun yang instansi lainnya untuk memeriksa ini sampai dengan menyelesaikan dengan baik. Oke. Nah, kalau Mas Usman melihatnya problemnya apa? Kita lihat sekarang masih banyak gangguan keamanan di Papua, termasuk Islam tadi yang dikritisi. Kalau dalam konteks pertanggungjawaban hukum atau pengadilan, salah satu problemnya adalah belum adanya perubahan terhadap undang-undang pengadilan militer. Dan itu tanggung jawabnya DPR. Dua periode yang lalu, itu zaman ketua timnya Pak Andreas Pereira, itu telah ada RUU inisiatif dari Dewan untuk melaksanakan mandat Undang-Undang TNI dan TAP MPR di awal reformasi yang memisahkan jurisdiksi peradilan militer dengan jurisdiksi peradilan umum atau peradilan sipil. Supaya apa? Supaya apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran hukum pidana umum, maka anggota TNI misalnya yang terlibat di dalam pelanggaran hukum pidana umum diajukan ke pengadilan umum. Nah, selama undang-undang peradilan militer itu tidak diubah, tidak disesuaikan dengan mandat undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004 dan juga sebagai kelanjutan dari mandat MPR tentang peran dan fungsi TNI dan Polri khususnya menyangkut pemisahan jurisdiksi itu, maka selama itu pula akan terkendala. Anda sebut saja kasus ya, kasus penyerangan Polsek Ciracas. Bagaimana proses hukum itu bisa dilanjutkan di dalam jurisdiksi peradilan umum, peradilan sipil, sementara undang peradilan militer itu masih ada. Dan itu tanggung jawab DPR. Seharusnya undang-undang semacam itu yang diprioritaskan. Jadi kita mau bahas Vanuatu atau mau bahas yang lain? Ini kok jadinya kemana-mana ya? Oke, Mas Dev, silakan di... Priska aja ya, terserah. Ya enggak, cuman kita fokus ngebahas Vanuatu aja atau kita mau ngebahas soal... Tadi kritik soal penuntasan isu HAM di Papua, salah satunya gimana Mas Dev? Tadi ada kritisinya soal harus ada revisi regulasi. Okay. Ya, kalau perbaikan daripada undang-undang hukum itu ada proses yang berjalan. Karena ke KUHP juga kan belum selesai. Kenapa? Karena pas di penghujung periode yang lalu, ketika sudah mau disahkan, mendapatkan penolakan yang luar biasa. Nah, makanya kembali lagi, ditarik lagi untuk diperbaiki lagi apapun permasalahan dalam situ. Nah, itu kan adalah titik awal. Dari situ baru bisa memperbaiki undang-undang yang lain yang berkaitan dengan KUHP itu sendiri. Nah, dan termasuk juga tentang undang-undang tentang TNI dan lain-lainnya. Nah, cuman ya ini semua proses ini memang sebenarnya tahun ini sudah dijadwalkan, sudah masuk di dalam prolegnas. Karena kan situasi COVID, jadi banyak undang-undang yang tadinya sudah dijadwalkan tahun ini terpaksa ditunda. Nah, undang-undang apa saja yang kena tunda itu saya nggak hafal persis, itu kan ada dalam daftar prolegnas. Ya kan, tetapi DPR dengan pemerintah ya dengan seluruh instansi terkait itu kita berkomitmen untuk terus melakukan reformasi perbaikan di semua elemen hukum termasuk juga di dalam penegakan HAM ya. Dan itu bukan tidak ada yang kita lupakan, tidak ada yang kita tinggalkan. Prosesnya ini memang membutuhkan waktu dan juga membutuhkan kerja daripada semuanya. Butuh waktu, butuh proses. Mas Usman lihat progresnya apakah sudah on the track? 20 tahun Undang-Undang Otonomi Khusus diberlakukan, mandatnya membentuk Komisi HAM di Papua, Pengadilan HAM di Papua, Komisi Kebenaran di Papua. 20 tahun itu juga pemerintah dan DPR tidak
serius, tidak pernah melaksanakan itu. Dan bahkan undang-undang itu sudah mau habis. Itu yang sekarang dipersoalkan oleh orang-orang Papua. Dan kalau Anda sebut misalnya kasus Wamena, Wasior, itu juga yang seringkali muncul di Dewan HAM PBB. Itu bukan hanya pertanyaan Vanuatu. Itu pertanyaan para pelapor khusus yang isinya para akademisi, para profesor, para scholar yang sangat terhormat dan punya integritas yang tinggi ketika mempertanyakan kasus-kasus semacam itu. Kalau dijawab dengan mengatakan bahwa proses hukum berjalan, yang mana yang berjalan? Bagaimana mungkin sebuah proses penyidikan, misalnya penuntutan itu berlangsung berpuluh tahun? Tidak ada. Di mana hukum acara pidananya itu jelas 3 bulan kalau ada bukti ya dilanjutkan, kalau tidak ya diselesaikan, diajukan ke pengadilan. Proses hukum itu harus cepat, harus praktis, harus efisien gitu. Jadi kalau ditanya lagi soal misalnya undang-undang peradilan militer menunggu undang-undang hukum pidana di amandemen, nggak ada dasarnya. Itu bisa dilakukan tanpa ada amandemen KUHP. Kalau dijawab dengan alasan ini karena COVID tertunda, nggak ada. Itu undang-undang mineral batubara kenapa disahkan? Padahal itu hanya menguntungkan segelintir pengusaha batubara. Tidak menguntungkan masyarakat adat Indonesia. Dan itu yang diangkat oleh Vanuatu juga dan oleh banyak kalangan akademisi di dunia tentang persoalan perlindungan hak asasi manusia di Papua, termasuk perlindungan masyarakat adat. Gitu. Jadi alasan-alasan itu terlalu mengada-ngada. Kalau dibilang sudah ada di prolegnas, apakah undang-undang peradilan militer yang mau direvisi itu sudah ada di prolegnas? Tidak ada. Baca saja daftar prolegnas itu. Bahkan undang-undang lain yang juga penting, itu juga banyak yang terkesampingkan. Jadi saya kira saya tidak melihat ada prioritas dari Dewan, khususnya Komisi 1, di dalam memperbaiki situasi hak asasi manusia di Papua. Nah, kalau Komisi 1 menjawabnya seperti apa? Prioritas untuk menuntaskan isu HAM, pelanggaran HAM di Papua ini seperti apa? Tentu, ini kan pandangan dari Pak Usman sendiri saja. Ya, kalau saya kalau dari sisi DPR? Saya menjalankannya sendiri bahwa itu hal-hal yang diutamakan. Bahkan ada juga anggota DPR yang dari daerah pemilihan Papua, putra asli Papua ada di Komisi 1 dan juga turut juga sering menyuarakan bahkan juga mengawal segala macam agenda-agenda ataupun isu-isu yang berkaitan dengan Papua. Nah, yang Pak Usman utarakan, kalau memang dari Amnesty International ataupun dari Pak Usman sendiri menilai bahwa itu belum berjalan, ya bisa disuarakan ataupun bisa melakukan tuntutan ke PT UN kalau misalnya berkenan gitu ya. Itu banyak proses yang dia juga bisa jalankan dan Pak Usman pun pasti tahu lah prosesnya itu seperti apa. Kalau PT UN itu untuk urusan keputusan tata usaha negara dan jangka waktunya itu 90 hari. Jadi kalau kita mau mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara, dibatasi waktu 90 hari. Ini persoalan yang sudah bertahun-tahun. Persoalan hak asasi manusia yang sudah berpuluh hari. Jadi untuk Mas Usman, Mas Dave, jadi untuk menyelesaikan, menuntaskan akar masalah ini soal isu HAM agar tidak berulang lagi setiap tahun kita dikritisi soal ini apa? Kalau dari sisinya DPR dan Amnesty International, Mas Dave, silakan singkat saja. Ya, kalau saya pasti itu adalah untuk keseriusan dari pemerintah sendiri ya dan juga bersama-sama kami di DPR untuk segera menyelesaikan sampai dengan titik persoalan. Apakah itu personel TNI yang bersalah untuk diproses, ya pasti kita mendukung secara terbuka. Nah, dan juga dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah ya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sana. Tidak hanya untuk kepentingan elit politik ataupun kepentingan sekelompok orang. Baik, Mas Usman. Ya, pertama laksanakan Undang-Undang Otonomi Khusus, bentuk Komisi HAM, bentuk Pengadilan HAM, bentuk Komisi Kebenaran di Papua. Selesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan hati-hati, tidak bisa menggunakan istilah TNI salah atau Polri salah yang hanya bisa dipersalahkan, dimintai tanggung jawab pidananya itu anggota. Jadi kelembagaan itu tidak bisa diadili. Jadi saya kira itu harus jelas pemahaman-pemahaman hukum semacam itu agar bisa selesai masalah ini tanpa harus membawa-bawa nama kelembagaan. Jadi saya kira kita ingin TNI yang profesional, kita ingin Polri yang profesional, dan kalau ada anggota yang salah itu yang akan dihukum, bukan lembaga yang dihukum. Jadi saya kira penggunaan istilah atau nomenklatur itu juga harus tepat sehingga efektif kita di dalam menjalankan atau mengawasi jalannya roda pemerintahan. Penuntasan isu HAM sampai ke akar ini yang masih dinantikan. Terima kasih Mas Usman Hamid, Direktur Amnesty International. Terima kasih Mas Dave Laksono, anggota Komisi 1 Fraksi Golkar, telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih Mbak Fiska. Terima kasih, selamat sore.